Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data, di mana kelompok 8 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Sri Rahma Stianingrum dengan NIM 1101201483. Yang kedua, Diva Biantika Amara dengan NIM 1101204054. Yang terakhir, saya sendiri Fortuna Kahyangan dengan NIM 1101204072. Oke, selanjutnya ada metode PLSM. Sebelumnya saya akan pindah ke Excel. Baik, di sini yang pertama kita akan mengurut. Di sini ada kategori perangkat, permintaan host, network address, dan juga netmask. Nah, di sini yang pertama ada server dan router gedung 3 dengan permintaan hostnya ada 2, PC divisi A dengan permintaan 64, PC divisi B 28, PC divisi C 7, PC divisi D 16, router gedung 1 dan 3 ada 2, dan juga router gedung 2 dan 3 ada 2. Setelah ini, kita akan mencari, mengurutkan mulai dari permintaan host terbanyak ke metode VLSM ini. Nah, yang di sini yang pertama ada PC divisi A karena permintaannya ada 64. Lalu yang kedua ada 28, yaitu PC divisi B. Lalu ada 16, yaitu PC divisi D. Yang keempat ada PC divisi C, yaitu permintaannya ada 7. Lalu ada permintaan hostnya ada 2. Ada 3 yang permintaannya 2. Itu ada server dan router gedung 3, router gedung 1 dan 3, dan router gedung 2 dan 3. Lalu di sini kami mencari prefix dengan cara yang pertama ada PC divisi A, yaitu dengan permintaan 64. Lalu kita ke tabel yang di atas ini, permintaannya 64, tapi di sini yang mendekatinya 62. Ternyata masih kurang untuk mencapai 64. Jadi kita mengambil yang 126. Berarti prefixnya yaitu /25. Lalu lanjut ke yang PC divisi B. Di sini permintaannya 28. Cari di tabel ini yang angkanya mendekati 28, yaitu 30. Berarti prefix untuk PC divisi B yaitu /27. Lalu PC divisi D dengan permintaan 16. Di sini yang mendekatinya yaitu ada 14, tapi karena belum mencukupi, jadi kita ambil yang 30. Berarti prefixnya adalah /27. Lalu untuk PC divisi C, di sini permintaannya 7, yang mendekatinya ada 6, tetapi tidak memenuhi, berarti kita ambil yang 14, yaitu berarti prefixnya adalah /28. Lalu server dan router gedung 3, di sini permintaannya ada 2, berarti cari yang di sini tabelnya mendekati angka 2 atau 2. Di sini ada berarti prefixnya /30. Begitupun dengan yang router gedung 1 dan 3 dan juga router gedung 2 dan 3. /30. Lalu lanjut ke yang sebelah sini, ada yang pertama PC divisi A. Di sini yang pertama ada host. Host di sini 128 karena prefixnya /25 dan di sini /25 yaitu 128. Jadi hostnya juga 128. Lalu lanjut ke subnetmask yaitu 255, 255, 255, 128. Seperti yang ada di sini. Lalu lanjut ke IP range. Cara mencarinya yaitu 255 dikurang 128, yaitu 127. Dan juga ada broadcast address 192.168.1.127. Di sini 127 itu untuk perawalan. Jadi kita menggunakan 127.
Lalu network address 192.168.1.0. Di sini bisa dengan cara 127 dikurang 127 yaitu 0. Lalu ke UIP range, yaitu 192.168.1.1. 1 di sini didapatkan dari 0 ditambah 1, yaitu 1. Lalu untuk yang di sininya 192, 168, 126. 126 didapatkan dari 127 dikurang 1, yaitu 126. Lalu untuk PC divisi B, hostnya yaitu 32 karena di sini slice 27 yang hasilnya ada 32. Lalu ke subnet mask 255, 255, 255, 224. Yang ini. Lalu ke IP range, didapatkan dari 255 dikurang 224, yaitu 31. Selanjutnya ke broadcast address. Di sini 192, 168, 159. 159 ini didapatkan dari 127 ini ditambah 32, ditambah host, yaitu 159. Lalu network address 192, 168, 128. 128 ini didapatkan dari 159 dikurang 31, yang hasilnya adalah 128. Lalu untuk UIP range-nya 192, 168, 129. 129-nya didapatkan dari 128 ditambah 1, dan untuk 192, 168, 158, 158-nya didapatkan dari 159 dikurang 1. Begitupun selanjutnya dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan kembali ke slide. Di sini ada topologi jaringannya. Kami di sini menggunakan switch, ada dari gedung 1, gedung 2, dan gedung 3 yaitu server, dan ini adalah PC-PC setiap gedungnya. Oke, selanjutnya kita melakukan ping dari salah satu PC divisi A ke PC divisi B, ke PC C, ke PC D, dan ke server. Di sini yang pertama dari PC divisi A ke PC divisi B, yaitu dengan cara ping 192.168.1.129. Lalu di sini ada reply from IP-nya yang menandakan itu berhasil, dan juga ada ping statistik for IP tersebut. Lalu ke PC divisi A ke PC divisi C dengan cara ping 192.168.1.193. Di sini terdapat reply from IP-nya yang menandakan berhasil, dan juga ada ping statistiknya. Lalu dari PC divisi A ke PC divisi D, yaitu dengan cara ping 192.168.1.161. Di sini juga ada reply from IP-nya dan juga ada ping statistiknya yang menandakan itu berhasil. Lanjut, ini merupakan ping dari PC divisi A ke server dengan cara ping 192.168.1.209. Di sini ada reply from IP tersebut yang menandakan berhasil, dan juga ping statistik yang menandakan berhasil. Lanjut, di sini ping dari salah satu PC divisi B. Di sini cara yang pertama yaitu divisi B ke divisi A dengan cara ping 192.168.1.1. Di sini ada reply IP-nya yang menandakan berhasil dan juga ping statistiknya. Lalu dari PC divisi B ke PC divisi C dengan cara ping 192.168.1.193. Di sini ada reply from IP tersebut dan juga ada ping statistiknya yang menandakan itu berhasil, dan juga ada ping dari divisi B ke divisi D yang yaitu ping dari ping 192.168.1.161, dan ada reply from IP tersebut dan juga ping statistik for IP-nya yang menandakan itu berhasil. Lalu ini ada ping dari divisi PC divisi B ke server dengan cara ping 192.168.1.209. Di sini juga ada reply from 192.108.1.209 yang menandakan berhasil, dan juga ada ping statistik from IP tersebut. Lalu ini lanjut ke ping dari salah satu PC divisi C ke PC divisi A. Yang pertama
dengan cara ping 192.168.1.1, dan ini masih sama yang menandakan berhasil dan juga ping statistiknya. Lalu dari PC divisi C ke PC divisi B dengan cara ping 192.168.1.129. Di sini dari platform IP tersebut dan juga ping statistiknya yang menandakan itu berhasil. Dan juga ada PC divisi C ke PC divisi D dengan cara ping 192.168.1.161. Di sini juga sama, masih ada reply from-nya yang menandakan itu berhasil dan juga ada ping statistik for 192.168.1.161. Lalu ini ada ping dari PC divisi C ke server dengan cara ping 192.168.1.209. Masih sama, di sini juga ada reply from IP tersebut dan juga ada ping statistik untuk IP tersebut yang menandakan itu berhasil. Dan ini ada dari ping dari PC divisi D ke PC divisi A dengan cara ping 192.168.1.1. Di sini juga masih sama yang menandakan itu berhasil. Dan juga di sini ada ping dari divisi D ke PC divisi B dengan cara ping 192.168.1.129. Di sini juga masih sama menandakan ping tersebut berhasil. Lalu ada PC divisi D ke PC divisi C dengan cara ping 192.168.1.193. Di sini ada reply from-nya dan juga ada ping statistiknya menandakan berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada ping dari salah satu PC divisi D ke server, yaitu dari ping 192.168.1.209. Lalu muncul reply from 192.168.1.209, itu berarti berhasil. Lalu kita lanjut ke akses server domain via web browser dari salah satu PC divisi A. Di sini ada PC divisi A. Kita memiliki domain web browser yaitu dream.squad. Kita masukkan domain web browser itu ke URL, lalu kita klik Go. Dengan tampilan seperti ini, berarti akses server domain berhasil. Lalu untuk PCB, kita masukkan juga dengan domain web browser yaitu dream.squad. Lalu keluar tampilan seperti ini dengan Dream Squad. Berarti dinyatakan akses server domain berhasil. Lanjut ke PCC. Langkahnya sama seperti sebelumnya, memasukkan domain web browser yang telah kita buat, yaitu dream.squad. Kita klik Go, lalu muncul tampilan Dream Squad dengan yang ada seperti ini. Berarti berhasil. Lalu untuk PCD, sama seperti sebelumnya, memasukkan domain web browser dream.squad, lalu klik Go, muncul tampilan Dream Squad, berarti akses server domain web browsernya berhasil. Lalu kita lanjut ke routing table router gedung 1. Di sini menampilkan ada type-nya, network, port, next hop IP, dan metriknya. Lanjut ke hasil routing table router di gedung 2. Di sini sama seperti sebelumnya, ada type-nya, network, port, next hop IP, dan metriknya. Lalu lanjut ke hasil routing table router gedung 3. Sama seperti sebelumnya juga, menampilkan type, network, port, next hop IP, dan metrik.
Selanjutnya ARP table 3 buah switch gedung 1 yang dilakukan setelah semua activity ping dilakukan, menampilkan ARP table for gedung 1, yaitu ada IP address-nya, hardware address-nya, dan interface-nya. Lalu lanjut ke ARP table 1 buah switch gedung 2 yang dilakukan setelah semua activity ping dilakukan, menampilkan ARP table for gedung 2, yaitu ada IP address-nya, hardware address, dan interface-nya. Selanjutnya adalah melakukan demo pada Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita melakukan ping terlebih dahulu dari salah satu PC divisi A, lalu kita pertama ping ke salah satu PC divisi B. 92.168.1. Nah, ini sudah berhasil ya, terdapat hasil yang menyatakan di platform, lalu terdapat ping statistik pada IP yang sudah kita ping tadi, lalu selanjutnya kita ping ke salah satu PC divisi C. Nah, ini sudah berhasil juga, sudah terlihat dari platformnya. Lalu kita ping ke salah satu PC divisi D. Ping 19. Nah, sudah berhasil juga, terdapat keterangan di platform IP yang sudah kita ping tadi. Selanjutnya yang terakhir kita ping ke server. Nah, sudah muncul juga di sini platformnya. Lalu kita langsung close saja. Sekarang gantian untuk salah satu PC di divisi D, lakukan ping command prompt, lalu pertama kita ping salah satu PC dari divisi A. Nah, sudah terlihat ya reply formnya berhasil. Lalu kita ping ke salah satu PC divisi C. Nah, di sini berhasil juga keterangannya. Lalu kita ping ke salah satu PC divisi D. Nah, sudah terlihat juga hasilnya berhasil. Lalu kita ping ke server. Nah, berhasil juga keterangannya. Lalu kita close saja. Kita lanjutkan salah satu ping dari salah satu PC divisi C.
Lalu kita mulai dari ping salah satu PC divisi A. Nah, sudah berhasil ya keterangannya. Selanjutnya ping salah satu PC divisi D. Lalu selanjutnya kita melakukan ping ke salah satu PC divisi D 92.168.1.161. Nah, di sini terangannya berhasil juga. Yang terakhir kita ping ke server. Nah, sudah berhasil juga keterangannya. Lalu kita close saja. Selanjutnya kita melakukan ping dari salah satu PC divisi D. Desktop, Pro. Kita mulai ngeping ke salah satu PC divisi A. Nah, sudah berhasil ya. Lalu kita lanjutkan ping ke salah satu PC divisi B. Selanjutnya kita melakukan ping ke PC salah satu divisi C. Nah, sudah berhasil juga keterangannya. Lalu selanjutnya kita ping ke server. 09. Nah, sudah berhasil juga. Lalu selanjutnya kita close saja karena sudah berhasil. Lalu kita lanjutkan ke demo akses web server dari salah satu PC di divisi A. Kita ke web browser. Lalu kita tulis di sini alamat domain yang sudah kita buat kemarin. Dream.squad. Nah, sudah muncul hasilnya, berhasil. Lalu selanjutnya ke salah satu PC divisi B, web browser. Lalu kita masukkan seperti tadi alamat domainnya. Nah, sudah muncul ya, sudah berhasil. Lalu selanjutnya dari divisi C, browser ke Dream. Nah, sudah berhasil juga. Kita close. Ke salah satu PC divisi D, kita web browser Dream Squad. Nah, sudah berhasil juga. Lalu selanjutnya kita melakukan demo untuk menampilkan routing table dari routing pada router pada kedua satu. Kita klik lalu routing table. Nah, kita besarkan. Nah, di sini ada keterangan routing table room satunya. Di sini ada tipe C, tipe S. Di sini ada network IP-nya, di mana IP yang kita gunakan. Lalu di sini ada port fast Ethernet tergantung portnya. Tergantung di mana kita masukkan portnya, lalu next hop IP-nya, lalu ada metrik,
kemudian kita close, kita ke terubah. Sama seperti tadi, kita ke routing table, setelah itu kita besarkan saja. Lalu di sini ada tipe lagi, S, C, dan S lagi dengan network IP yang kita gunakan, lalu portnya sesuaikan. Lalu ini serial 2/0 seperti yang ada pada topologi. Lalu next hop IP-nya, lalu matrix. Terus lalu kita ke gedung 3 table, kita tarik lagi. Lalu di sini ada tipe lagi S dan C dengan networknya sesuai dengan IP yang kita gunakan. Lalu ada port di sini, terus serial ada sesuai dengan topologi yang sudah kita buat tadi. Lalu next hop IP, matrix, terus dan sekarang kita balik ke router gedung 1, lalu kita melihat ARP tabelnya. Kita coba tarik. Nah, di sini bedanya hanya ada kolom IP address, hardware address, dan interface, di mana IP-nya yang kita gunakan, lalu address-nya ini dengan flash Ethernet-nya, flash Ethernet sesuai dengan yang kita masukkan portnya. Lalu kita ke gedung 2, kita ARP table. Nah, di sini terdapat IP sekian sesuai dengan IP yang kita gunakan, lalu hardware address dan interface. Terus kita ke gedung 3, ARP table. Nah, di sini ada IP address yang berbeda dengan hardware address yang berbeda juga dan interface. Lalu kita ke switch. Switch ini kita klik lalu MAC table. Nah, di sini MAC table isinya ada VLAN, MAC address, dan port. VLAN-nya menggunakan 1, MAC address-nya sesuai dengan pabrikannya, portnya sesuai dengan port yang kita masukkan. Lalu switch yang selanjutnya kita MAC table. Nah, di sini menggunakan VLAN 1 lagi dengan MAC address sesuai dengan pabrikannya. Lalu portnya sesuai dengan port yang sudah kita masukkan. Kita close, lalu ke switch yang ketiga, MAC table, atau switch yang kedua, karena kita mulai dari switch 0, 1, 2, dan sekarang switch 2. VLAN 1 juga masih 1, lalu MAC address-nya berbeda dengan portnya sesuai dengan port yang kita masukkan. Lalu selanjutnya, switch yang terakhir, MAC table. Nah, di sini ada VLAN 1 juga, MAC address yang berbeda dengan port sesuai dengan yang kita masukkan pada topologinya. Kita close saja. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.